Dirjen Kementerian Keuangan saya nyatakan dibuka dan tertutup untuk umum. Kalau diperkenankan dan teman-teman setuju, kita tertutup, dan nanti kalau teman-teman pers mau tahu ya kita nanti salah satunya mewakili di pers. Pertama adalah jumlah kapalnya, terus yang kedua ini dari media dari luar negeri menyebutkan Indonesia siap mengirimkan pasukan ke Gaza terkait dengan POP itu, Pak. Mohon konfirmasinya apakah betul kita sudah siap mengirimkan pasukan? Gitu. Terima kasih. Terima kasih. Pertama untuk jumlah kapal. Jadi itu tadi nilainya sekitar 1,9 miliar Japanese yen. Jadi itu kalau dikapalkan itu kira-kira antara 3 atau 4 kapal. Ya. Itu kapal patroli dengan panjang 14 meter, lebar 5 meter. Ya. Kecepatan bisa sampai 40 knots. Ya. Cepat, Pak. Kemudian terkait dengan pengiriman pasukan yang terkait dengan Gaza, jadi intinya kita sudah siapkan. Ya. Mabes TNI, Panglima TNI sudah menyiapkan prajurit kita untuk sewaktu-waktu diberangkatkan. Hanya kita tinggal menunggu perintah, koordinasi, ya kapan kita untuk berangkat. Intinya kita sudah siap. Ya. Kalau dari DPR sendiri menyarankan bagaimana Pak kalau betul pasukan perdamaian itu akan dikirimkan ke Gaza, kira-kira ada masukan atau saran apa kepada para pasukan ini yang prioritasnya mungkin atau masukan-masukan tertentu, Pak? Pertama, ini sudah kita sering rapatkan, terakhir minta maaf, Bapak Presiden sudah mengundang para menlu, mantan menlu, dan juga tokoh ilmuwan semua ke istana hari Rabu 4 Februari silam. Poinnya adalah persetujuan teman-teman itu setelah mendapatkan penjelasan panjang lebar dari Bapak Presiden, mulai dari konsep filosofis sampai geopolitik terkini. Saya sendiri minta maaf tidak ikut saat itu karena ada tugas lain yang sudah terjadwal jauh lebih lama. Kalau konsep Gaza ini berapa jumlahnya nanti teman-teman Kemhan, di sini ada Wakil Panglima TNI, ada Kasat yang diwakili Pak Saleh, ada Kasau yang diwakili Pak Teddy, wakil, ada Wakasal juga. Intinya hemat saya tidak perlu terlalu besar seperti yang 20.000 itu, tentukan teman-teman di Kemhan sudah punya ukuran. Kalau jalur Gaza sempat saya pelajari itu luasnya 45 km persegi. Itu lebih kecil sedikit dari Jakarta Pusat. Di Jakarta Pusat nih Senayan, Tanah Abang sampai Cempaka Putih tuh, Senen, kurang lebih seperti itu. Jadi siapa yang menjadi lead biar itu nanti ada rundingan di tingkat presiden, leadernya. Yang jelas kita kirim pasukan yang terbaik, yang sigap untuk segala cuaca, sigap untuk segala situasi. Tentu kita berdoa ini lebih seperti peacekeeping forces, penjaga perdamaian dan membantu percepatan perbaikan Gaza. Kalau dari sisi kami saya sudah berkali-kali menjelaskan ini sesuai dengan Undang-Undang Dasar, menjaga ketertiban dan perdamaian dunia, dan minta maaf hampir semua partai termasuk partai kami juga menyetujui bahwa kemerdekaan Palestina itu adalah hak mereka. Tetapi ada statement penting dari Bapak Presiden, bukan sekadar kemerdekaan Palestina, tetapi juga pengakuan dan hidup damai berdampingan, two states solution. Jadi ini tentu leadernya, dugaan saya juga belum mendengar, dugaan saya pasti USA. Yang bisa membuat Israel nurut kan USA. Kalau kita selama ini terima kasih sudah mendukung semua, termasuk teman-teman berkali-kali kita melakukan rally pawai mendukung Palestina. Ini jalannya, ini teknokratisnya, ini the way-nya untuk membuat itu. Tentu tidak bisa sebebas dan semau yang kita inginkan. Ini adalah titik kompromi yang paling memungkinkan kalau dari saya itu.
Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang nih rekan-rekan media. Kami sampaikan, kami baru selesai melaksanakan rapat kerja dengan Komisi 1 DPR RI. Jadi yang kami rapatkan adalah terkait dengan hibah kapal dari Jepang. Jadi seperti halnya tahun lalu, kita juga mendapatkan hibah program OSA, Official Security Assistance, dari pemerintah Jepang kepada pemerintah Indonesia. Tahun lalu kita mendapatkan 2 kapal senilai 1 miliar Japanese yen. Tahun ini 2025 yang lalu dirapatkan tadi, kita juga mendapatkan 1,9 miliar Japanese yen. Ini tadi kita rapat dengan Komisi 1 DPR RI. Pada intinya pemerintah dan DPR setuju untuk menerima hibah dari pemerintah Jepang tersebut. Yang kami sampaikan bahwa dari aspek strategis, hibah ini sangat penting bagi kita. Kita tahu bahwa wilayah kita itu sangat luas sekali, banyak kerawanan-kerawanan yang ada di wilayah kita, sehingga tambahan alutsista ini akan memberikan dampak yang cukup signifikan bagi TNI Angkatan Laut untuk mengamankan wilayah perairan kita. Kemudian dari aspek operasional juga bahwa kapal ini cepat dan lincah, sehingga sangat cocok untuk dioperasionalkan di perairan Indonesia. Dari aspek ekonomi juga kita tidak mengeluarkan anggaran sepeser pun dari APBN kita. Kita tinggal menerima. Memang peralatan yang ada secukupnya untuk non-kombatan. Kemudian berikutnya dari aspek hubungan luar negeri, ini akan mempererat hubungan kerjasama kita dengan Jepang, khususnya antara Kementerian Pertahanan Indonesia dan Kementerian Pertahanan Jepang. Jadi saya rasa itu yang bisa kami sampaikan. Intinya kita tadi sepakat, pemerintah dan DPR setuju untuk menerima hibah ini. Demikian. Terima kasih, mohon maaf agak terlambat karena memang harus banyak tanda tangan surat-surat, termasuk surat persetujuan yang baru saja kita gedok. Teman-teman wartawan, saudara-saudari sekalian, Pak Wamenhan sudah menjelaskan detail teknis. Di sini hadir Wakil Panglima TNI, Wakil Kasat, Wakil Kasal, Wakil Kasau. Tadi ada Pak Irjen, serta Dirjen Pembiayaan Pak Suminto. Apakah Pak Suminto ada? Artinya dari semua mekanisme sudah terpenuhi dan semua fraksi setuju. Ya, kalau bahasa sederhananya kalau kita dibantu kita senang, tetapi yang kita underline adalah jangan sampai perbantuan ini mendikte. Jepang adalah sahabat lama kita, saat itu disetujui 27 Januari melalui charge d'affaires-nya, kuasa usahanya, karena dubesnya waktu itu belum hadir, dan awal dirintis oleh saudara Dirjen Kuathan, saudara Marsekal Muda Haris. Jadi perjalanannya sudah melalui tahapan, dan hari ini persetujuan. Mekanisme selanjutnya adalah diparipurnakan. Nah, setelah itu baru barang biasanya menggelinding ke sini dan bisa digunakan. Nanti tentu kementerian yang mengatur, biasanya kalau kapal ya ke Angkatan Laut, kurang lebih seperti itu. Dari saya itu, Mas. Mungkin nanti Wapang yang akan jawab ya, tapi sekitar 600-an sekian. Mungkin jumlah pasukan yang disiapkan. Silakan. Terima kasih Pak Ketua Komisi 1, Pak Wamen. Pada prinsipnya TNI siap ya, berapapun yang dibutuhkan. Karena kan sekarang masih dalam proses perundingan. Nanti mungkin kalau tidak salah
minggu terakhir bulan Februari ini akan diputuskan berapa TNI nanti yang akan berkontribusi secara jumlah pasukan. Sampai sekarang kita sudah ada beberapa tiga opsi untuk bisa kita berpartisipasi aktif terhadap perdamaian di Gaza. Secara pastinya menunggu keputusan dari akhir bulan inilah yang nanti akan ditandatangan langsung oleh Bapak Presiden. Terima kasih. Pak, boleh dijelaskan persiapan itu lebih detail bagaimana, terlebih dalam menghadapi pasukan Hamas nanti yang belum semuanya mau meluncurkan senjata gitu, dan warga sipil? Saya kira kita sudah punya pengalaman ya. Ada Unifil yang pernah ke sana, satuan-satuan yang pernah dikirim ke sana lah nanti akan kita rekrut. Jadi bukan satuan-satuan yang belum pernah tugas ke sana. Kita kalau tidak salah sudah mengirimkan dari tahun 2008 ya. Dari 2008 itu kita sudah mengirimkan Unifil ke sana, sudah berkali-kali, dan orang-orang inilah nanti akan kita kirim ke sana. Tentunya dia punya pengalaman dari sisi medan dan bagaimana dia berkomunikasi dengan masyarakat di sana. Walaupun itu di wilayah Libanon. Ya, saya kira cukup ya. Pak Wamen, mau konfirmasi masalah tindak lanjut ASN yang akan dijadikan komcat 4.000 orang di semester pertama ini, teknisnya apakah sudah dimatangkan dan kira-kira dari KL atau dari mana yang akan diambil 4.000 di semester pertama ini? Ya, baik, terima kasih. Ya, jadi salah satu bentuk kesemestaan pertahanan kita itu adalah seluruh komponen bangsa terlibat di dalam pertahanan negara, ya. Salah satunya melalui bentuk komponen cadangan. Dan kita akan harapannya bisa menjadikan seluruh ASN Komcat. Tapi ini di awal ini kita akan mulai dengan 4.000 ASN yang akan kita didik Komcat. Dari semua kementerian, 49 KL, itu kita sudah minta, ya. Mereka akan memberikan namanya, nanti akan kita seleksi, memenuhi syarat, baru kita mulai program tersebut. Ya. Kalau kemudian ada yang masih mempertanyakan, dikhawatirkan akan beririsan tugas mereka sebagai ASN, itu gimana penjelasan dari Kemenhan dengan mereka jadi Komcat? Saya rasa ini akan sejalan dengan tugas mereka di ASN ya. Ini kan hanya sekitar 2 bulan mereka mendapatkan pelatihan Komcat ini. Setelah itu mereka kembali lagi melaksanakan tugas sebagai ASN. Jadi tidak ada halangan ataupun konflik dari tugas-tugas mereka nantinya. Ya. Kemungkinan di bulan apa Pak? Kemungkinan di bulan apa di semester pertama ini? Mungkin nanti di akhir bulan depan kira-kira mungkin ya, April mungkin kira-kira akan kita mulai nanti. Ya. Nah, ya. Kalau terorisme itu kita sedang bahas ya, pada intinya kan kita menggunakan semua instrumen ya untuk bersama-sama mengatasi terorisme itu ya, sehingga kita tinggal letakkan saja nanti instrumen yang mana cocok untuk terorisme jenis apa ya, kira-kira seperti itu. Ya, sedang kita diskusikan gitu ya, sedang kita diskusikan mana yang TNI itu akan masuk melaksanakan penindakan terorisme, mana yang polisi sudah tentu untuk penegakan hukum mesti akan ke polisi ya, gitu. Belum ada ya, ini sedang kita bahas ya. Oke, makasih ya. Oke.